Innal muhiqqa al-mukhlisa la yakhlu min nasirihi. Innal muhiqqa al-mukhlisa la yakhlu min nasirin yansuruhu biyadihi aw malihi aw lisanihi. Wala na'rifu mujtama'an ittafaqa jami'u afradihi alladdaman nataqa bi kalimatil haqqi wal adli. Nah, tentunya seorang hamba yang tulus, hamba yang selalu melakukan kebenaran akan memperoleh pertolongan, akan memperoleh pembelaan berupa harta atau dukungan. Karena tidak ada seluruh lapisan masyarakat atau umat manusia yang menentang bagi seseorang yang menyuarakan keadilan atau yang menyuarakan kebenaran. Jadi orang-orang yang benar itu pasti dibela. Entah dengan harta, atau dengan suara, atau dengan kekuatan yang lain. Mengapa mereka dibela? Karena mereka menuturkan kebenaran. Karena mereka menegakkan keadilan. Ajal inna katsiran minal muhiqqin qutilu wa usiru wa syuridu. Walakin Allah azza wa jalla qad ataha lahum ansaran yu'linuna zalamatahum wa yusayyiduna bi'alamatihim wa yudinuna a'da'ahum bihujajat damigha wa adillatan qati'ah wa hadha madhar min mawa'ir an-nasr. Nah, jadi benar. Artinya orang-orang yang membela kebenaran, orang-orang yang menegakkan keadilan, banyak sekali dari mereka itu yang harus mendapatkan resiko, sehingga mereka dibunuh, mereka ditawan, dan mereka diasingkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan pertolongan kepada mereka karena mereka ketika itu dianiaya, maka pasti ada pihak yang lain menyuarakan suara mereka. Pasti ada pihak yang lain yang membela kepada mereka dan yang mengecam musuh-musuh mereka, karena musuh-musuh mereka ini telah melakukan perbuatan keji atau telah melakukan perbuatan aniaya. Dan ini merupakan salah satu cara Allah membela kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang membela kebenaran. Sekalipun orang-orang yang membela kebenaran itu ada yang dibunuh, ada yang ditawan, ada yang diasingkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan sehingga sebagian dari manusia akan selalu menyuarakan suara mereka dan selalu membela bahwasanya mereka ini orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang tidak diberikan hak-haknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Ini sebagai ta'lil dari ayat sebelumnya, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu maksudnya tidak berkhianat. Orang-orang yang beriman itu maksudnya tidak ingkar nikmat.
Jadi orang-orang yang beriman ini dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib bagi siapa saja yang percaya kepada Allah itu harus membela kepada orang-orang yang beriman. Wa yushiru hadha at-ta'lim bi anna 'ala man amana billah an yunasira al-mu'mina bima yamliku min asbab an-nasr. وأدناها أن يدافع عنه إذا ذكر أمامه بسوء وإلا فهو خوان كفور. وفي الحديث الساكت عن الحق شيطان أخرس. Setelah kita jelaskan, Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur, itu sebagai taklil dari ayat sebelumnya, Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Maka apa yang dimaksudkan dengan taklil tersebut? Yang dimaksudkan dengannya bagi yang beriman kepada Allah itu harus membela al-mu'min. Membela dengan cara apa? Membela dengan cara ma yamliku min asbabin nasr. Apa-apa yang bisa diberikan. Sehingga mukmin yang dianiaya itu dia menang. Dia memperoleh hak-haknya. Dia tidak lagi dianiaya. Wa adnaha an yudafi'a anhu idza dzukira amamahu bisu'in. Minimal ketika mukmin itu dijelekkan di hadapannya, maka orang tersebut membela supaya mukmin itu tidak selalu dijelekkan. Wa illa wa huwa khawanun kabur. Kalau seandainya dia tidak membela dengan cara apapun bagi orang yang beriman yang dianiaya, maka orang tersebut dinyatakan berkhianat. Orang tersebut dinyatakan dia kufur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti ta'lim inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu, dijelaskan dengan ayat setelahnya inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Allah membela mereka karena wajib bagi setiap mukmin. Dia harus memberikan pertolongan kepada pihak yang dianiaya. Apabila mukmin tidak memberikan pertolongan dengan cara apapun kepada pihak yang dianiaya, maka Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Lalu di dalam hadis disebutkan as-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang diam dari kebenaran maka dia adalah syaitan yang bisu. Jadi orang yang diam tidak membela kebenaran, maka orang tersebut dia adalah syaitan yang bisu. Jadi kebenaran itu harus dibela dengan cara apapun. Dengan kekuatan, atau dengan harta, atau dengan lisan. Orang-orang yang dianiaya itu harus diperjuangkan. Sehingga yang lain mengetahui. Sehingga kebenaran bisa ditegakkan. Lalu yang ketiga, lau kana mujarradul imani billahi yadfa'ul udwan wan nakabat 'anil mu'min la amana kullun nasi imanan tijariyan tamaman kaman yabihi lahu wa dhamirahu likulli man yadfa'u dama. Kalau hanya sekedar beriman kepada Allah, itu dia mendapatkan jaminan dibela oleh Allah dan dia dijauhkan dari penderitaan.
maka semua akan beriman. Akan tetapi arti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dia harus taat, dia harus patuh kepada seluruh hukum-hukum Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dan dia ketika itu bisa mewujudkan sebab-sebab yang sudah diadakan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia ingin memperoleh suatu kemenangan, maka tentunya dia tidak boleh dalam keadaan bercerai-berai. Apabila dia hendak memperoleh kemenangan, maka dia harus kompak. Dan dia harus memiliki istilahnya persiapan. Sesuai dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 46. Allah berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Ini merupakan salah satu cara bagaimana seseorang itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Mendapatkan pertolongan dari Allah karena dia beriman, tidak hanya sekedar beriman. Akan tetapi orang yang taat, dia menjadi orang-orang yang melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan dia telah mengumpulkan sebab-sebab kemenangan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang tertera di dalam surat Al-Anfal ayat 46. Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Wala tanaza'u. Dan janganlah kamu berbantah-bantahan, larangan untuk bercerai-berai. Itu salah satu faktor akan mendapatkan kemenangan. Fatafshalu yang menyebabkan kamu menjadi gentar. Sehingga kamu ketika itu tidak berwibawa. Gagal. Wa tadhhaba rihukum. Lantas urusan yang berada di dalam tanganmu itu sirna, hilang. Mengapa? Karena kamu tidak kompak. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 60. Allah berfirman, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Wa'iddu lahum, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka. Aili harbihim. Jadi harus siaga untuk melakukan peperangan. Harus mengerti tentang masalah strategi. Mengerti tentang masalah situasi keadaan. Bagaimana cara untuk bertahan dan seterusnya. Mastata'tum min quwwatin. Kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Mimma yattaqi fil harbi warwiya an-nahramu. Jadi dia pada saat itu memiliki peralatan tempur. Dia mengetahui bagaimana cara untuk menghadapi lawan-lawannya. Maka itu salah satu faktor kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Walhamdulillah.